Hilang kendali saat berusaha menghindari kendaraan di depannya, satu truk trailer pengangkut peti kemas terguling di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini menimbulkan kemacetan parah hingga 8 kilometer. Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat siang. Kendaraan yang didominasi truk trailer pengangkut peti kemas dari arah Tanjung Priuk menuju Cakung sama sekali tidak bergerak. Kemacetan bahkan mencapai 8 km dan beberapa pengemudi mengaku terjebak selama 6 jam. Tapun di 6 jam. Mengirim barang. Mengirim barang. Kemacetan dipicu oleh kecelakaan lalu lintas satu truk trailer pengangkut peti kemas yang terguling. Meski truk sudah dievakuasi, namun peti kemas berisi pakan ternak masih berada di tengah ruas jalan hingga kemacetan tak kunjung terurai. Truk trailer guling out control, hindar kendaraan yang potong di depannya. Itu aja. Trailer 20 feet, ini kita masih dalam pendalaman ya. Satu alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi peti kemas yang berada di tengah jalan. Kemacetan perlahan terurai setelah peti kemas dipindahkan ke pinggir jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Jokowi bahkan berjanji siap bekerja keras dan mati-matian demi partai berlambang gajah itu. Bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan dalam agendanya PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi menegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode, sudah. Pemirsa, dipastikan tidak ada unsur pidana. Polisi menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Namun polisi membeberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA. Karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh di
dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawa Terate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi, peredaran, penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residence di Kabupaten Jawa Barat mendatangi kantor pengembang perumahan. Unjuk rasa menuntut atas persoalan banjir yang terus melanda kawasan perumahan mereka. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residen yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang. Mereka mendesak pihak pengembang agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap datang musim penghujan. Dengan membawa galon dan panci penggorengan, sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi dan berorasi di depan kantor pengembang meminta pihak pengembang bertanggung jawab. Jangankan solusi, kita banjir 2 minggu aja, bantuan pun tidak ada, sedikit pun, sepeser pun tidak ada bantuan apapun. Malah ngasihnya akses kita tertutup, nggak bisa sekolah, anak-anak muda izin banyak sekali izinnya. Mengakui kesalahannya sih saya rasa tidak ya, karena dampak banjir bukan cuma di kita, di perumahan lain sama ada. Buktinya sekarang saya lagi koordinasi dengan pihak Pemkab, minta perahu karet atau apa, itu lagi full semua katanya untuk perumahan yang berdampak banjir, di luar juga ada. Warga berharap kepada pihak pengembang segera memperbaiki drainase, memperbanyak pompa air, dan maksimalkan fungsi danau agar tidak terjadi lagi banjir di perumahan mereka.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan.